Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen pengampu. Kami dari kelompok Kota Depok ingin mempresentasikan hasil analisis sistem lingkungan kami, pengolahan sampah Kota Depok. Adapun anggota kelompok kami ada Jundi, ada Yusron, ada saya sendiri Mufid, ada Muhammad Ilyasa, ada Muhammad Syahrul Ramadan, dan ada Nabil Mardani. Selanjutnya ini merupakan outline yang akan kami bawakan di mana ada tujuan studi, gambaran umum pengolahan sampah kota, diagram stock and flow, parameterisasi model, hasil simulasi kondisi existing, analisis sensitivitas parameter, target intervensi teknologi dan kesimpulan. Berikut merupakan tujuan studi kami, di mana yang pertama mengidentifikasi permasalahan pengolahan sampah di Kota Depok, yang kedua membuat strategi intervensi teknis untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok, membuat simulasi proyeksi pengolahan sampah di Kota Depok selama 50 tahun, dan yang terakhir menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap timbulan sampah di Kota Depok. Pembahasan yang pertama ada gambaran umum Kota Depok, di mana Kota Depok merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 200 km persegi dan terdiri dari 11 kecamatan. Jumlah penduduk Kota Depok pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 202.145.400 jiwa yang bersumber dari BPS. Adapun TPA di Kota Depok semuanya berakhir di TPA Cipayung dengan luas TPA 11,2 hektar dan TPS yang terdapat di Kota Depok ada TPS Pasar Kemiri dan Taman Puspa. Adapun komposisi sampah di Kota Depok didominasi dengan sampah sisa makanan sebanyak 63% dan sampah plastik sebanyak 21%. Selanjutnya ada gambaran umum persampahan Kota Depok, di mana permasalahan utama di Kota Depok yaitu pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan timbulan sampah. Sementara itu, kondisi TPA Cipayung yang telah melebihi kapasitas sehingga memerlukan upaya untuk mengurangi jumlah intensitas sampah yang masuk ke TPA. Pemrosesan akhir sampah di Kota Depok umumnya dilakukan pada TPA Cipayung yang memiliki luas tanah seluas 11,2 hektar. Adapun data-data dari Kota Depok di antaranya ada penduduk, laju kelahiran penduduk 0,4 per tahun, laju kematian 0,34 per tahun, kondisi timbulan sampah 0,67 liter per orang per hari, laju degradasi sampah 0,2 per tahun, dan permasalahan utama dari Kota Depok yaitu overcapacity TPA existing dan tingkat buang sampah sembarangan masyarakat Depok yang tinggi. Adapun teknologi existing yang sudah ada di Kota Depok yaitu BSF dan bank sampah. Berikut merupakan contoh artikel dari isu permasalahan utama di Kota Depok yang kami ambil dari sumber kompas.com dan republika.co.id. Baiklah, selanjutnya adalah neraca massa sampah pada sistem pengolahan sampah di Kota Depok. Pada kondisi existing, diasumsikan bahwa sebanyak 7,5% sampah masih terbuang sembarangan. Kemudian 82,5% sampah akan masuk ke TPS, lalu akan mengalami pengolahan dengan BSF dan juga bank sampah. Selain itu, akan ada 10% dari sampah atau timbulan sampah Kota Depok secara umum yang langsung masuk ke TPA. Sementara setelah kondisi intervensi optimal, dianggap bahwa Kota Depok akan memiliki sebuah TPST baru yang memiliki unit pengolahan bio drying yang akan menghasilkan RDF produk sebesar 41,6% dan juga untuk diagram pengolahannya 1% dari timbulan sampah Kota Depok akan terbuang sembarangan, tereduksi dari 7,5% pada kondisi existing, 69% akan masuk ke TPS, dan juga 30% akan langsung masuk ke TPST. Sementara itu, pada kondisi awal, 10% dari sampah di TPST akan masuk ke biodegrading RDF dan akan terus-menerus meningkat perlahan hingga 50%, dan sisanya akan langsung dibuang ke TPA. Sementara TPS, pengolahannya kurang lebih sama seperti kondisi existing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Next. Oke, untuk parametrisasi model, berikut ini adalah variabel-variabel atau parameter-parameter yang kami gunakan dalam melakukan pemodelan kondisi existing.
Untuk populasinya sebesar 2.145.000 jiwa, laju kelahiran 0,4 per tahun, laju kematian 0,34 per tahun, timbulan sampah per kapita 0,0067 meter kubik per hari, laju degradasi 0,2 per tahun, sampah ke TPS 82,5%, sampah ke TPS 10%, sampah sembarangan 7,5%, sampah diambil pemulung sebanyak 0,02%, dan juga efisiensi pengolahan TPS sebesar 60%. Next. Oke, selanjutnya di sini kami mensimulasikan kondisi existing di Kota Depok berdasarkan neraca sampah yang sudah dijelaskan dan parameterisasinya. Dan boleh di next. Dan dihasilkan pada tahun pertama, pada tahun ke-0 kapasitas TPA di angka 2,5 juta meter kubik dan di tahun ke-50 di angka 20 juta meter kubik. Oke, selanjutnya mengenai analisis sensitivitas, kami untuk mengetahui pengaruh tiap variabel terhadap reservoir volume sampah di TPA, kami melakukan analisis sensitivitas terhadap variabel yang ingin dianalisis. Itu kami melakukan analisis sensitivitas dengan menaikkan atau menurunkan nilai variabel sebesar 5%, kemudian melakukan simulasi kembali hingga waktu yang ditentukan. Nah, hasil simulasi volume TPA tiap tahunnya selanjutnya dirata-rata dan dibandingkan dengan kondisi awal menggunakan rumus berikut. Lalu semakin tinggi nilai sensitivitasnya, maka semakin tinggi juga sensitivitas dan pengaruh variabel tersebut terhadap reservoir TPA. Lalu berikut adalah hasil analisis sensitivitas pada variabel efisiensi TPS, timbulan sel per kapita, dan laju kelahiran. Dengan dilakukannya analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa variabel yang paling sensitif adalah birth rate, disusul dengan efisiensi TPS, lalu yang terakhir ada timbulan sampah per kapita. Selanjutnya, berikut merupakan metode intervensi yang kami pilih, di mana di sini kami melakukan pendekatan sebagai teknik lingkungan dengan pembuatan TPST baru untuk dioperasikan pada tahun kedua. Selama ini, tahun kedua ini adalah masa konstruksi dari TPST tersebut dan baru dapat digunakan. Kemudian ada untuk menekan sampah sembarangan, kita akan mengerahkan armada pengangkut sampah untuk mengangkut sampah sembarangan. Kemudian selama pembuatan TPST baru, sampah dialihkan ke TPA di kota lain, yaitu Bantar Gebang, untuk mencegah peningkatan jumlah sampah yang terus meningkat di TPA Cipayung. Kemudian ada penambahan sistem pengolahan RDF dalam TPST yang akan kami buat tersebut, serta di luar pendekatan secara teknik lingkungan, kita mengambil dari analisis sensitivitas, bahwa yang paling tinggi merupakan adalah birth rate, sehingga kita harus melakukan pengendalian pertumbuhan dari penduduk. Next. Pengolahan existing yang ada di Kota Depok ini ada berlokasi di TPS dengan dua teknologi, yaitu bank sampah dan black solder fly. Di mana bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpul sampah yang sudah dipilah. Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R, sehingga memanfaatkan langsung yang dirasakan tidak hanya dari ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Di mana dalam model kami, serta literatur yang ada, bank sampah ini memiliki efisiensi 25% untuk mereduksi sampah serta menghasilkan residu 75%. Kemudian Black Soldier Fly atau BSF merupakan teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat BSF yang dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi materi organik sehingga memiliki potensi ekonomi. Maggot BSF ini mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya. Produk yang dihasilkan pun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga ini BSF ini memiliki efisiensi 60% dan menghasilkan residu 40%. Kemudian target intervensi teknologi yang kami usulkan adalah Refuse Derived Fuel atau RDF, di mana ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari komponen yang mudah terbakar hasil domestik atau disebut sebagai municipal solid waste. RFD ini adalah sumber energi terbarukan yang memastikan bahwa sampah tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, melainkan dimanfaatkan kembali untuk bahan bakar, di mana dia dapat mereduksi sampah hingga 90% dan menghasilkan produk dari sampah yang masuk ke dalam unit RDF itu sebesar 41,6% dan menghasilkan residu sebanyak 10%. Next. Berikut merupakan diagram stock flow dan flow TPS setelah adanya intervensi teknologi, di mana sampah yang terbuang
dari TPS langsung ke TPA itu diubah menjadi dari TPS menuju ke TPST, baru dari TPST menuju unit RFD-nya, dan unit RFD-nya baru menuju TPA, sehingga ini dapat mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA. Next. Setelah menerapkan teknologi berupa RDF, berikut merupakan produk RDF yang dihasilkan dalam satuan meter kubik, di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan akibat jumlah sampah yang semakin banyak. Next. Selanjutnya merupakan grafik TPA setelah adanya intervensi teknologi, di mana dapat dilihat pada grafik jumlah sampah masih sangat melonjak tinggi, yaitu pada tahun ke-50 hampir sebesar 10 juta meter kubik. Next. Sedangkan berikut merupakan grafik setelah adanya intervensi teknologi beserta pengontrolan variabel dengan sensitivitas tertinggi, yaitu birth rate. Dapat dilihat jumlah sampah menurun pada tahun 50 menjadi sebesar 5 juta meter kubik. Next. Setelah melakukan simulasi dan penambahan teknologi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kondisi existing TPA saat disimulasikan sudah memenuhi kapasitas TPA. Dibutuhkan tempat pengolahan sampah yaitu TPST setelah 2 tahun. Terdapat intervensi teknologi berupa RDF di TPST. Pada analisis sensitivitas yang tertinggi berupa birth rate. Sehingga saran yang kelompok kami berikan adalah membangun TPST dalam pengolahan sampah, menambah armada pengangkut sampah untuk mengangkut sampah sembarangan, dan menyarankan program pengontrolan angka kelahiran untuk mengontrol birth rate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman.